Sungguh sangat rugi orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhan. Maksudnya apa satuannya bisa mengalahkan puluhan? Yaitu orang yang banyak melakukan kejahatan. Kalau kejahatan kan dosanya 1, kebaikan pahalanya 10. Ini yang 1 bisa ngalahin 10. Artinya dia sering kali melakukan kejahatan sampai kebaikannya kalah begitu. Ini sungguh merugi orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah, dalam rangka talabul ilm. Semoga segala apa yang kita lakukan, ibadah sejak qabliyah subuh tadi, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ini dalam merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita telah berada di bulan Sya'ban, tanggal 11 atau 12 Sya'ban, di bulan yang diapit antara 2 bulan yang mulia, ya. Bulan sebelumnya adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang akan datang adalah bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada bulan tersebut diturunkan Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan. Kemudian juga nanti kita berbicara juga dengan dalam suratul Qadar, suratul Asr, dan juga suratul Baqarah, ya, insyaallah taala. Tapi insyaallah pada awal ini kita akan baca dulu suratul Dukhan dari ayat 1 sampai ayat 8, itu di halaman 496, ya. 496 surat Ad-Dukhan, yang ada kaitannya ayat ini dengan suratul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab, suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita di dalam mengamalkannya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari hati kita segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, ujub dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf penggalan, ya, penggalan dari huruf-huruf hijaiyah. Hamim. Ini sama seperti ya huruf-huruf yang lain yang ada dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Yasin, Thaha, ya seperti itu. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, Yasin, Thaha, qaf, nun dan sebagainya. Ya, termasuk ha mim ini adalah merupakan ya, huruf-huruf disebut huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf penggalan dari huruf hijaiyah, yang mana Allah membuka pembicaraannya ini dengan huruf-huruf ini yang merupakan i'jaz Al-Quran, mukjizat dari Al-Quran, dan juga sebagai tantangan kepada mereka-mereka yang tidak mempercayai Al-Quran dari sisi Allah. Allah ingin menerangkan bahwasanya Al-Quran ini disusun oleh huruf-huruf seperti ha, mim, alif, lam, mim, ya, alif, lam, ra, yasin dan sebagainya. Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf itu, huruf-huruf hijaiyah. Silahkan kalian yang tidak mempercayainya, silahkan bentuk juga dari huruf-huruf yang sama, dari huruf-huruf hijaiyah menjadi rangkaian ayat-ayat. Tantangan ini Allah Subhanahu wa taala sudah tantang kepada mereka-mereka yang pada masa itu pintar-pintar dalam bersyair, ya, dalam mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya. Mereka ditantang, ya, untuk membuat seperti Al-Quran. Mereka tidak ada yang mampu.
Bahkan Allah tantang ya untuk minta bantuan dengan jin sekalipun. Walau ijtama'atil jinnu wal insu ala ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Allah nyatakan andai kata jin dan manusia berkumpul saling bekerja sama untuk membuat seperti Al-Qur'an, Allah bilang mereka tidak akan mampu membuatnya. Walaupun satu sama lain saling dukung mendukung, saling bantu membantu. Ini Allah sendiri nantang ya mereka-mereka yang tidak beriman dengan Al-Qur'an membuat satu Al-Qur'an. Mereka tidak mampu. Allah turunkan tantangannya ya. Enggak usah satu Quran deh, 10 ayat, 10 surah. 10 surah mereka enggak mampu juga. Kemudian Allah turunkan lagi sampai 1 surah pun mereka tidak mampu. Ini adalah merupakan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan buatan manusia. Bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hamim, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya, uniknya kenapa kita memahami seperti itu, karena hampir semua surah-surah yang diawali dengan alif lam mim atau alif lam mim ra atau alif lam ra ha mim, itu setelah itu pasti berbicara tentang Al-Qur'an. Seperti alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu berbicara tentang Al-Qur'an. Jadi ada kaitannya ya antara Al-Qur'an dengan huruf-huruf muqatta'an ini ya. Jadi bagi mereka yang tidak meyakini Al-Qur'an dari sisi Allah, silahkan buat ya Al-Qur'an seperti Al-Qur'an ya dari huruf-huruf hijaiyah juga. Ya ha mim yasin wal qur'anil karim taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Dan banyak surah-surah yang lain itu jumlahnya ada 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Pada umumnya semuanya itu berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, kecuali mungkin yang tidak secara langsung, secara eksplisit berbicara tentang Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Ankabut ya, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya, atau alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dalam surat Ar-Rum. Ini saja 2 surah di antara 29 surah yang Allah tidak langsung menyebutkan tentang Al-Qur'an, tapi sebenarnya berbicara juga tentang Al-Qur'an, tentang kebenaran janji yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Kita lanjutkan. Kemudian setelah mengawali dengan huruf muqatta'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kitabil mubin", demi kitab ya, yang memberikan penjelasan ini. Demi kitab yang memberikan penjelasan, Al-Qur'an yang nyata, yang jelas ya akan kebenarannya. Mubin artinya yang jelas dan menjelaskan. Karena Al-Qur'an ini keunikannya ayat-ayatnya itu ya saling menjelaskan satu sama lainnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh keberkahan ya. Fi lailatin mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Diturunkannya Al-Qur'an kapan? Pada malam yang penuh keberkahan, diterangkan dalam ayat yang lain. Malam yang penuh keberkahan ini malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya Al-Qur'an kami turunkan fi lailatul qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Diterangkan lagi malam Lailatul Qadar itu di mana adanya ya, yang mana diturunkan Al-Qur'an.
Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ya, surah ayat yang puasa 185 ya, 84. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan ya, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwasanya yang dimaksud dengan fi lailatin mubarakah, malam yang penuh keberkahan, sesuai dengan penjelasan Allah sendiri, sesuai dengan penjelasan ya, Al-Qur'anul Karim, bahwa malam keberkahan ini adalah maksudnya malam Lailatul Qadar. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami ya memberikan senantiasa ya, memberikan peringatan. Peringatan dengan turunnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar supaya kita bisa hidup ya, dalam kehidupan yang lurus, kehidupan yang berbahagia fid dunya wal akhirah dengan petunjuk Al-Qur'an tersebut. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ya, dijelaskan segala urusan-urusan, segala hal-hal yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah tentukan segala sesuatu, kaedah-kaedah, hukum-hukum yang akan memberikan kebahagiaan buat kita. Hukum-hukum ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan hati nurani manusia. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada syariat ini pasti sejalan ya. Yang biasanya nggak mau taat kepada ketentuan Allah adalah biasanya hawa nafsunya. Tapi kalau hati nurani setiap manusia pasti akan sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sama keterangan ini dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam ya, malam kemuliaan yang memiliki suatu kadar ketinggian, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, arti kebaikan di malam tersebut melebihi kebaikan ya 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung ya 83 tahun sekitar seperti itu ya. Atau kata 1000 ini adalah merupakan jumlah yang banyak ya. Dulu kalimat 1000 itu merupakan jumlah yang banyak. Artinya kemuliaan di malam ini, di malam di mana diturunkannya Al-Qur'an itu ya, melebihi malam-malam yang lain ya, walaupun itu jumlahnya begitu banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, para malaikat berturunan, artinya turun ya, secara ya, terus menerus ya. Kalau nazala yanzilu artinya turun, kalau tanazzala arti turun berturut-turut ya. Ini saking bagaimana mulianya malam ini, malam di mana diturunkannya Al-Qur'an, malaikat rahmat semuanya turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan ar-ruh biasa diartikan di sini adalah maksudnya malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril pun turun
tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ya, min kulli amrin, ya, min kulli amrin arti dengan membawa berbagai urusan, min kulli amrin. Nah di sini juga sama, ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di mana pada malam tersebut dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, salam sejahtera pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ini adalah menunjukkan, ya, tentang malam kemuliaan tersebut, ya, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagian orang mengatakan ayat ini berbicara tentang, katanya, malam nisfu Sya'ban. Ini bukan dari Rasulullah, ini ada, ya, Ikrimah atau tabi'in yang mengatakan ini, bukan dari Rasulullah SAW. Tapi keterangan Rasulullah bahwasanya ayat ini adalah berbicara, ya, tentang Lailatul Qadar, ya, tentang malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Al-Quran itu saling menjelaskan satu sama lain. Ayat ini dijelaskan oleh ayat dalam surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan juga dalam surah Al-Baqarah, ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Seperti itu. Jadi kalau dibilang inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, dibilang malam nisfu Sya'ban, lalu yang benar mana? Kan Allah bilang Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ya. Masa sih Allah, ya, berbicaranya pelintat-pelintut gitu? Tidak mungkin, ya. Keterangan Allah pasti, di dalam Al-Quran ini tidak ada ayat-ayat yang saling bertentangan satu sama lain, ya, karena ayat Quran ini seperti yang Rasulullah katakan maupun Sayyidina Ali katakan, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi'adhin, jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat yang Quran yang lainnya, fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dha, karena Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Jadi ini, ya, ayat ini juga berbicara tentang diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, yaitu di bulan Ramadan. Adapun kalau bagaimana kita itu baca Yasin di bulan Ramadan, di malam nisfu Sya'ban, bagus itu baca Yasin, ya, karena itu bagian dari tawassul, ya. Kita misalnya baca Yasin kan biasanya 3 kali, ya, di nisfu Sya'ban. Yang pertama meniatkan agar supaya kita dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Baca Yasin kedua luaskan rezeki kita, ya, dimurahkan rezeki kita. Dalam baca Yasin yang ketiga agar supaya kita ditutup umur kita dalam husnul khatimah. Semuanya ini nih bagus. Dan permohonan kita ini diawali dengan baca Al-Quran, baca surah Yasin, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah, cari jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Cari jalannya apa? Para ulama menjelaskan semua, yaitu wasilah bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat Allah, wasilah agar supaya dikabulkan doa kita, yaitu dengan beribadah. Beribadah yang paling hebat adalah dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran ibadah bukan? Beribadah, ya. Baca Yasin Al-Quran bukan? Al-Quran, ya. Jadi kita hujahnya ke situ, ya. Jangan hujahnya dengan ayat yang Allah sudah terangkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, jangan bilang kemudian di bulan Sya'ban, bukan, ya. Al-Quran itu diturunkan pertama, ya. Al-Quran diturunkan pertama yaitu di bulan
Ramadan. Atau dalam keterangan Ibnu Abbas, apa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar? Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya kami turunkan Al-Qur'an itu dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya Al-Qur'an ini sebelum diturunkan itu sudah lengkap, sudah tersusun dari awal suratul Fatihah dan diakhiri suratul Nas. Itu sudah tersusun di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian minas sama'id dunya ya diturunkan kepada Rasulullah SAW ya secara bertahap. Ya, secara bertahap pun tidak urut dari suratul Fatihah dulu, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, enggak seperti itu. Ya, tapi secara acak ya turunnya disesuaikan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, diawali turun misalnya Al-Alaq terlebih dahulu, itu pun tidak sempurna ya, tidak pol satu surah, hanya lima ayat. Kemudian diselingi dengan ayat-ayat lain, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Al-Fatihah. Terus surat-surat yang lain turun, nggak lama baru turun lagi kelanjutannya. Ya, surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 19. Nah, kemudian Rasulullah ini ya, ketika turun ayat ya, sambungan dari satu ayat, Rasulullah ini gabungkan dengan ayat ya. Jadi para kutabil wahyi, para penulis wahyu itu menulis seperti itu. Ya, setelah turun banyak surah, akhirnya semuanya disusun sesuai dengan susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan malaikat Jibril selalu itu tadarus dengan Rasul. Tadarus itu baca dari awal sampai akhir. Terutama tadarusnya itu paling sering adalah di bulan Ramadan. Ya, itu ada dalam satu riwayat menyebutkan bagaimana Jibril itu bertadarus kepada Nabi. Maksudnya Rasulullah ya, apa yang sudah dibacakan oleh malaikat Jibril Rasulullah bacakan lagi dari awal sampai akhir ya, diawasi oleh malaikat Jibril, didengarkan oleh malaikat Jibril. Inilah ya Al-Qur'anul Karim ya, keotentikannya terjaga ya, terpelihara sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tersusun seperti yang kita hadapi saat ini. Itulah sesuai dengan apa susunan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh keberkahan, amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami. Jadi yang diturunkan ya, perintah-perintah Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur ya, kehidupan manusia ini. Inna kunna mursilin, sungguhnya kami ya benar-benar mengutus para rasul. Diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala sebutkan rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ya, diturunkannya Al-Quran di malam yang penuh keberkahan di bulan Ramadan. Nah, insya Allah ya, beberapa hari lagi kita ya tidak sampai 20 hari lagi kita masuki bulan yang penuh kemuliaan ini. Ya Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan ya, agar supaya kita ini bisa benar-benar meraih kemuliaan ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan tersebut. Para hadirin dan hadirat sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan kita ini di dunia ini Allah Subhanahu wa taala umpamakan kita ini sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
sedang berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perdagangan yang kita transaksikan kepada Allah yaitu ingin membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah akan membeli dari kaum mukminin, ya, dengan jiwa mereka dan harta mereka. Dibelinya dengan apa? Dibelinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya. Jadi kita ini, ya, di dunia ini sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berniaga, sedang berjualan, ya, jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa di antara orang-orang yang berdagang itu ada yang untung, ada yang rugi kan? Orang yang berjualan ada kadang untung, kadang, ya, pas-pasan, kadang rugi, seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam suratul Asr, ya. Allah ingatkan dalam suratul Asr apa? Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan demi masa atau demi waktu, di mana waktu ini adalah salah satu modal dasar dalam kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjual beli dengan Allah, salah satu modalnya Allah berikan, yaitu modalnya adalah waktu. Kita diberikan waktu. Kalau kita udah nggak punya waktu, mau ngapain lagi? Nggak bisa kan? Mau berniaga nggak bisa, ya. Mau beramal nggak bisa. Kalau nggak ada waktu nggak bisa. Jadi salah satu modal yang Allah berikan, ya, kepada kita di dalam berdagang ini, yang pertama adalah waktu. Oleh karena itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya, apakah itu bersumpah dengan waktu duha, wadduha, demi waktu malam, wal laili, dengan waktu fajar, wal fajri, ya, dengan waktu siang, wan nahari, ya, wan nahari idza tajalla, itu kan. Dan demi waktu itu sendiri, ya, Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Ya, karena saking pentingnya waktu, dan ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Ya, unik ya, perniagaan dengan Allah, berdagang dengan Allah, modalnya Allah juga yang berikan. Modalnya kita mau jual beli sama Allah, modalnya Allah yang berikan, yaitu pertama waktu, kita diberikan waktu. Kedua, kita diberikan kekuatan, ya, kita diberikan kekuatan, ya, dalam melaksanakan sesuatu, ya. Ini kekuatannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat walafiat, ya, ini juga Allah yang berikan, ya. Tubuh kita ini, di dalam telapak tangan kita ini saja kalau dilihat dengan mikroskop, ini banyak sekali kuman-kuman yang akan membahayakan kita, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita di dalam tubuh kita, diri kita ini, untuk menangkal hal tersebut, ya, kecuali, ya, kalau kita lalai, ya, sehingga tubuh kita menjadi lemah. Nah, kadang-kadang masuk virus, masuk kuman, sehingga kita terkena penyakit seperti itu. Tapi sebenarnya Allah sudah siapkan semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala siapkan penjagaan di dalam diri kita. Ini secara kedokteran bisa dijelaskan itu. Bagaimana di dalam tubuh kita ini ada antibodi, ya, yang akan menangkal, ya, benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita. Ya. Diberikan, ya, modal waktu, diberikan kekuatan, tenaga untuk kita beramal, untuk kita berniaga. Berniaga dengan apa? Dengan cara beramal untuk mendapatkan, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu enggak cukup itu saja, kita diberikan akal, diberikan hidayah, diberikan hati nurani supaya bisa memilah-milah ini
supaya kita berniaga dengan sesuatu yang salah, berniaga dengan sesuatu barang yang haram. Kan ada bisnis berjual beli tapi salah, yang diperjualbelikan barang haram. Nah, untuk itu Allah berikan ya akal, berikan hati nurani, ini enggak benar, ini enggak baik ya. Di samping itu bukan saja akal dan hati nurani, karena akal terkadang tertutup oleh hawa nafsu. Allah berikan lagi ya hidayah dengan diutusnya para rasul. Ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita benar-benar bisa bertransaksi dengan Allah dengan benar. Diutusnya para rasul ya, sekarang sudah ya, Rasulullah sudah meninggal, yaitu dengan diteruskan misi Rasul dengan para ulama ya, yang berikan nasihat kepada kita, yang memberikan peringatan kepada kita. Inna kunna mundzirin ya, inna kunna mursilin. Di sini sungguhnya kamilah yang mengutus para rasul tadi. Jadi ini bagian dari bagaimana Allah mempersiapkan kita ini agar supaya kita tidak rugi ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kali di sini ada inna kunna mundzirin, kami berikan peringatan. Peringatannya itu yaitu ya dengan diturunkannya Al-Qur'an ya. Ini juga bagian dari ya modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar supaya kita bisa bertransaksi dengan Allah dengan benar, yaitu dengan adanya Al-Qur'an. Ada kan orang ya menganggap oh amalan ini baik ya, dianggap ini suatu amalan yang baik padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Banyak seperti itu, orang mengira ini perbuatan baik. Wah, nanti saya akan untung nih berniaga dengan perbuatan ini. Ternyata salah seperti itu ya. Ternyata salah, diluruskan oleh Al-Qur'anul Karim. Seperti contohnya ada orang ya berinfak misalnya, berinfak, wah kan ini bagus infak kan, tapi infaknya dengan riya ya, dengan ingin mengharapkan pujian orang ya. Walaupun awalnya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ya dicampurkan dengan riya. Allah Subhanahu wa taala terangkan ya bahwasanya perbuatan ini ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya akan sia-sia. Dalam satu hadis qudsi Allah terangkan, ana aghnal aghniya minasyirik. Aku orang paling enggak butuh sama orang dengan persekutuan. Idza amila 'abdi amalan wa asyraka fi ghairi taraktuhu li ghairi. Kalau ada seorang hamba beramal ya dengan suatu amalan yang baik, tapi dia mensekutukan aku dengan yang lainnya, aku akan tinggalkan. Allah lepas tangan diri, silahkan minta nanti pahala dengan orang yang kamu sekutukan aku dengannya. Seperti itu. Nah ini ya Allah berikan guidance, Allah berikan keterangan dalam Al-Quran ya, agar supaya kita ini ikhlas di dalam beramal. Itu juga Allah, artinya ketika kita berniaga, Allah tentukan, Allah ajarkan, Allah tuntun kita agar supaya kita tidak salah dalam perniagaan ya. Kalladzi yunfiquna amwalahum ria'an nas ya, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan riya kepada orang lain, ingin dapatkan pujian. Sekarang lebih hebat lagi ya, pujiannya bukan orang lingkungan aja, diupload pakai HP, pakai video, disiarkan. Wah ya, pujiannya akan nanti bukan orang di kampungnya aja, seluruh dunia bisa tahu. Seperti itu. Ini akan sia-sia nantinya ya, akan sia-sia. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita berniaga, Allah Subhanahu wa taala berikan guidance kepada kita. Modalnya sudah diberikan, ya, kekuatannya sudah diberikan, sampai cara-caranya, guidance-nya, petunjuknya untuk berniaga ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan agar supaya kita tidak salah di dalam berniaga ini. Bukan itu saja. Lihat bagaimana
rahmat Allah, ya, yang Allah katakan di dalam ayat yang ke-6, rahmatan mir rabbik. Ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Bukan itu saja, ya, Allah berikan kemudahan ini dalam kita berniaga. Setiap kita membeli sesuatu dengan amal kita, Allah balas dengan 10. Ibarat beri satu kita barang, kan biasanya orang kalau lagi promo gitu, buy one get one, beli satu dapat satu lagi, berarti dapat dua gitu ya kan gitu. Itu perniagaan manusia begitu, ya. Tapi kalau perniagaan Allah, buy one get 10, itu minimal, beli satu dapatnya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kata Allah, minimal dia dapat 10 kali kebaikan, 10 ganjaran, pahalanya 10 untuk semua kebaikan, ganjaran 10. Bahkan Allah sampai lipat gandakan sampai 700 kali lipat ganda, tergantung makin ikhlasnya dia, makin baiknya ketika dia berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang dagang ya asal aja, beli ini wah kasih, seperti itu. Ada orang dagang caranya gimana, orang konsumennya itu dilayani dengan baik, baru duduk kasih air minum, seperti itu. Dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Itu sama kita berniaga dengan Allah. Amal yang kita lakukan makin baik kita lakukan. Kita salat misalnya, kita dengan khusyuknya, ya, dengan tawadhu'nya, itu adalah makin meningkat pahalanya, bukan hanya 10. Begitu juga kita berinfak. Ketika infak kita memberikannya itu bukan dengan cara kasar atau dengan mencemooh, menghinakan orang yang kita berikan, ya. Apalagi kalau infaknya itu kita rahasiakan, itu makin meningkat sampai 700 kali lipat ganda. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan dalam berniaga tadi, ya. Jadi betapa besarnya rahmat Allah agar supaya kita ini selamat, agar supaya kita masuk surga. Allah itu menginginkan kita ini semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan kemudahan-kemudahan tadi. Jadi beli satu, ya, kita dapatnya minimal 10. Ini 10 itu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, Allah berikan dosanya berapa? Hanya 1. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan kejahatan, niat ini untuk berbuat jahat, tapi kemudian diurungkan niatnya, nggak jadi, bahkan Allah berikan pahala orang itu. Dan orang yang mau melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang buruk, kemudian diurungkan, nggak jadi, ya Allah, ya, maka Allah berikan, bukan saja Allah berikan dia dosa, ya, tapi dengan dia mengurungkan niatnya itu Allah berikan pahala. 1 pahala. Nah, ini adalah bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan lagi lebih besar lagi, bukan hanya 10 atau sampai 700 kali lipat, yaitu di bulan Ramadan nanti. Ya. Ini kalau biasa perdagangan zaman sekarang ada big sale, ya, artinya perdagangan obral besar-besaran, yaitu di bulan Ramadan. Di mana di bulan tersebut, lihat, ya, khairum min alfi syahr, ya, orang yang beramal dia lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan bagaimana setiap orang yang beramal amalan sunnah saja di bulan Ramadan, Allah berikan ganjarannya seperti dia melakukan amalan yang wajib di bulan yang lain. Barang siapa yang melakukan kewajiban, amal yang wajib, misal salat fardu, Allah lipatkan 70 kali lipat ganda seperti itu. Ini di luar dari yang 10 tadi. Ini adalah bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar supaya kita benar-benar bisa untung dari ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi agar supaya untung, Allah berikan fasilitas, Allah berikan sarana, Allah berikan guidance, ya. Bahkan Allah setiap tahun, dan juga sebenarnya bukan di setiap tahun saja, setiap kesempatan. Misalnya ada orang yang beribadah misalnya di Masjidil Nabawi, Allah lipat gandakan menjadi 10.000 kali. Barang siapa yang beribadah di Masjidil Haram, Allah melipat gandakan menjadi 100.000 kali. Barang siapa yang beribadah di Masjidil Aqsa, Allah lipatkan menjadi 1.000 kali. Itu bagian dari rahmat Allah. Ya, Allah ingin hambanya ini benar-benar mendapatkan keuntungan, agar supaya hambanya ini untung di dalam berniaga, tidak termasuk dalam tadi innal insana lafi khusrin. Ini Allah sebenarnya mengingatkan kita, bukan Allah bilang oh manusia itu rugi, enggak. Ada istitsna tadi nanti di akhir ayat tersebut, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya, terutama kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan macam-macam, ya, diberikan fasilitas macam-macam. Tapi sungguh rugi, sungguh sengsara orang yang sudah diberikan kesempatan kayak begini masih juga rugi dalam perniagaannya. Sungguh sangat rugi. Imam Ali pernah mengatakan, sungguh sangat rugi man ghalabathu wahiduhu asyaratih. Sungguh sangat rugi orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhan. Rugi. Maksudnya apa satuannya bisa mengalahkan puluhan? Yaitu orang yang banyak melakukan kejahatan. Kalau kejahatan kan dosanya 1, kebaikan pahalanya 10. Ini yang 1 bisa ngalahin 10, artinya dia sering kali melakukan kejahatan sampai kebaikannya kalah begitu. Ini sungguh merugi orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhannya. Dan bukan rugi saja, bodoh ini namanya, ya, bodoh dan nggak tahu diri seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan, ya, sudah berikan sarana, sudah berikan fasilitas, sudah berikan dispensasi, ya, bahkan diberikan obral pahala, tapi masih dia merugi, ya. Nah ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang bagaimana orang yang rugi ini. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabat kemudian menjawab, ya, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya, orang yang bangkrut itu di kalangan kami yaitu orang kalau berniaga, berbisnis, dagangannya habis, uangnya kagak ada. Ya, la dirham lahu, nggak ada dirham, nggak ada uangnya, wala mata, barangnya juga kagak ada. Itu bangkrut kan, ya. Kalau dagangannya habis, uangnya banyak, kumpul mah bagus itu, ya. Tapi dagangannya habis, tapi uangnya nggak ada, ini namanya bangkrut, ya. Itu kata sahabat seperti itu. Tapi Rasulullah bukan maksudkan itu. Itu kalau bangkrut di dunia dalam bisnis biasa itu, ya, orang bisa udah bangkrut dia bisa bangkit lagi. Dia ada masih, selama dia masih hidup, masih punya kekuatan, dia masih bisa beramal, masih bisa berbisnis lagi, ya.
bisa cari modal lagi seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah ya bi salatihi wa hajjihi wa hasanatihi. Ya, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah, kata Nabi, yang sebenar-benarnya bangkrut adalah orang yang datang nanti di yaumil qiyamah dengan membawa ya, segunung kebaikan, segunung amal, banyak amal sudah dia kerjakan, pahalanya banyak dibawa. Tapi kata Nabi, waqad ata qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza, ya. Akan tetapi di samping amal yang banyak tadi, ternyata dia juga memiliki banyak kesalahan kepada manusia. Dia pernah ngambil hartanya si fulan, dia pernah menzalimi si fulan, dia pernah dia suka menghibah si fulan, memfitnah si fulan, menjelek-jelekkan si fulan. Banyak dosa-dosanya yang ada hubungannya dengan manusia yang dia belum minta maaf waktu di dunia, padahal dia amalnya juga banyak. Nah, ketika di akhirat ya, semua orang yang pernah disakiti minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keadilan kepada orang yang pernah mendoliminya dia tadi. Nah, maka diadililah dia tadi yang sudah banyak tadi amalnya, tapi juga sangkutannya dengan manusia banyak sekali. Setiap orang yang minta keadilan pada waktu itu nggak bisa dia minta maaf lagi, karena semuanya orang butuh kepada pahala. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak ada, ya, nggak bermanfaat harta, nggak ada harta, anak-anak juga nggak bisa nolong dia kalau di akhirat, bukan waktu anak masih di dunia, tidak, karena hisab itu terjadinya bukan kita di alam kubur, bukan, ya. Di alam kubur belum ada hisab, ya. Hisab itu nanti adanya setelah terjadinya kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini dan Allah ciptakan lagi, kemudian bumi diciptakan lagi dengan bumi yang baru, manusia kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Nah, pada saat itulah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar namanya, ya. Kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu semua butuh, ya, kepada amal, tambahan amal untuk menambahkan berat timbangan amalnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat amal timbangannya, dia berada dalam kehidupan yang menggembirakan nanti, yang senang. Tapi yang ringan amal timbangannya, amal kebaikannya, dia akan tempatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Nah, ketika diadili tadi, orang yang sudah banyak amalnya tadi tapi banyak sangkutannya dengan manusia, semua orang yang pernah dizalimi datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dulu dia pernah buat ini kepada saya, ya, dia pernah menzalimi saya, atau dia pernah mengambil harta saya, ya, dia belum minta maaf dan tidak mengembalikan kepada saya. Dituntut, maka pada saat itu orang yang tadi sudah banyak amalnya tadi nggak bisa balas, nanti saya ganti dah, pakai duit misal, dulu saya ngambil duitnya berapa. Nggak bisa, cuman punya pahala yang dia udah kumpulkan tadi, maka diberikan pahalanya kepada orang tadi. Datang lagi orang yang pernah difitnah, ya, diberikan lagi pahalanya kepada orang tersebut untuk membayar kesalahannya. Datang lagi bermacam-macam semuanya, sampai habis pahalanya untuk membayar orang. Udah gitu belum tuntas lagi, masih ada orang yang datang dengan meminta keadilan kepadanya. Akhirnya dia udah nggak punya pahala lagi. Akhirnya kesalahan orang tersebut ditimpakan kepada dia, karena dia amal udah nggak ada.
ya, datang lagi orang yang memiliki sangkut paut, akhirnya ditimpakan lagi kepada dia. Pada akhirnya ketika dia mau ditimbang amalnya, ya, amal kebaikannya tidak ada, bahkan ya yang ada amal keburukan. Nah, ini yang disebut yang sebenarnya bangkrut, ya, yang bangkrut di yaumil qiyamah yaitu seperti ini. Oleh karena itu, ya, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, masuk di bulan Ramadan, ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, penuh pahala. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum itu, ya, sebelum masuk ke Ramadan, ya, kita bersihkan diri kita dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti. Memohon maaf, ya, meminta, artinya agar supaya kita terbebas dari sangkut paut dengan manusia. Seperti itu. Ini penting, ya. Oleh karena itu baik sekali misalnya ada orang sebelum masuk Ramadan saling berkunjung, bersilaturahmi, saling memaafkan. Itu hal-hal yang baik. Jangan bilang, oh ini enggak ada contohnya gitu. Enggak, ini adalah bagian bagaimana kita membersihkan sesuai dengan hadis tadi, agar supaya kita sangkut paut dengan manusia ini bersih seperti itu. Agar supaya nanti kita benar-benar mendapatkan keuntungan dalam menjalankan ibadah kita. Itu tidak dikurangi nanti dengan hubungan sangkut paut, ya, keburukan antara sesama manusia. Sebab kalau kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang misalnya dia berbuat kesalahan, ya, dia minum khamar misalnya, ketika dia sadar, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai, Allah berikan taubat. Tapi kalau orang yang ada sangkut pautnya kepada manusia, dia pernah memfitnah seorang, dia pernah menzalimi seorang, walaupun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang itu belum memaafkan, nggak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting, ya, kita ini menjaga hubungan baik dengan sesama kita, ya, menjaga saling silaturahmi di antara kita, menjaga lidah kita, menjaga omongan kita, jangan sampai menyakiti saudara kita seperti itu. Sebab dosa antara manusia ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak memaafkan kepada kita. Ya, dan orang yang memaafkan, saling memaafkan itu pahalanya besar, ya. Allah akan memberikan maaf juga kepada kita. Jangan misalnya, oh kalau orang mau minta maaf kita enggak maafin, jangan, maafkan, ya. Karena kalau kita maafkan saudara kita yang melakukan kesalahan, dia itu datang minta maaf misalnya, ya maafkan, karena Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ganjaran bagi mereka yang memaafkan ini. Allah akan maafkan segala kesalahannya. Dari apa yang kita dapati, ya, dari keterangan Al-Qur'an maupun dari riwayat hadis Nabi tadi, ya, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita, ya, yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa, ya, sebenarnya meraih, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan keuntungan dari perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah canangkan bagi kita. Ya, ini terakhir dalam surah surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini surah Fatir ayat 19, ayat 29 dan 30, ya. Sungguhnya mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, ya,
dibaca, ya, difahami maknanya, ya, diamalkan seperti itu. Wa aqamus shalah, dan senantiasa mereka itu mendirikan salat. Ya, salatnya tidak tinggal. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kemudian mereka meninfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik diinfakkan secara rahasia, diam-diam, nggak ada orang yang tahu, itu yang terbaik, ya. Ataupun secara terang-terangan, ya, terang-terangan itu juga baik, ya, asal jangan liak gitu aja. Kita bukan nggak boleh, seorang menyumbang misalnya diketahui oleh orang, nggak apa-apa, ya, asal dia jangan riak gitu. Misalnya apalagi misalnya ini masjid lagi butuh sesuatu misalnya, ya, kemudian diumumkan siapa yang mau menyumbang nih, ya, sebagian hartanya. Nah, ini kemudian ada orang, ini saya sumbang, ya, misalnya sekian juta, apalagi dengan tujuan supaya memancing yang lain supaya ikut menyumbang, itu nggak masalah, asal jangan dia riak, jangan ingin dipuji, ingin disanjung, ini supaya dibilang, oh ini orang dermawan, ini orang mulia dan sebagainya. Enggak, ya, enggak masalah. Jadi Allah sebutkan intubdu intubdus sadaqati fa ni'mah hiya. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu baik-baik saja, itu baik, ya. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, akan tetapi jika kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Ya, jadi di dalam surah Fatir ini Allah sebutkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan pada mereka, baik secara rahasia, diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Allah katakan mereka yang melakukan hal ini yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang, ya, mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Artinya mereka, ya, sedang berniaga dengan Allah dan perniagaannya ini tidak akan rugi, ya, yang melakukan ini. Kemudian Allah katakan liwafiyahum ujurahum, Allah pasti akan penuhi ganjaran mereka nanti. Bukan itu saja, wa yazidahum min fadlih, Allah akan tambahkan, ya, dari karunia-Nya. Jadi bukan mendapatkan imbalan yang setimpal, imbalan yang tadi 1:10 tadi, ya, tapi akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, karena Allah itu Maha Pengampun, lagi syakur, Maha bersyukur, arti Maha membalas kebaikan orang, ya. Tidak ada yang sebaik di dalam membalas kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi bekal di dalam kita memasuki nanti bulan suci Ramadan, sehingga benar-benar kita akan mendapatkan, ya, rahmat, berkah, ya, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.